Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam. Hai adik-adik semua. Ya adik-adik semuanya selamat hari Minggu. Iya bersyukur ya. Apa kabar Kak Dewi dan Kak Randi? Baik Kak Noya. Baik nih Kak Noya. Kak Noya sendiri bagaimana? Ya, kabar Kak Noya juga puji Tuhan baik. Wah. Nah, Syukurlah. Kak, sekarang Iya. kita mau tahu nih kabar adik-adik semua yang ada di rumah. Iya karena kita sudah lama tidak ketemu. Iya, benar. Kita lihat ya. Apa kabar adik-adik semua? Hai, good morning everybody. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tak begitu funny, Mom. God bless you. Bye bye. Bye bye. Saya sehat dan semangat mau ibadah sekolah Minggu. Halo Kak, kabar saya baik. Selamat hari Minggu teman-temanku semua. Aku sehat dan semangat untuk ibadah hari ini. Hai teman-teman, selamat hari Minggu. Tetap di rumah aja ya. Jangan keluar rumah dulu. Jaga kesehatan. God bless you. Puji Tuhan Kak. Adik-adik semua sehat. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Nah, sekarang adik-adik siapkan hati kita untuk mulai ibadah, duduk manis dan sopan. Kita mau mulai ibadah kita. Nah, sebelum kita mulai ibadah, yuk kita sama-sama satukan hati kita akan berdoa bersama. Nah, doa ini yang akan dipimpin oleh adik Tata. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau beribadah. Tuhan, bimbing kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kakak-kakak bersuka cita enggak hari ini? Kak Dewi, Bersukacita sekali. Kak Noya bersuka cita enggak? Sangat bersuka cita. Nah, kakak-kakak saja bersuka cita. Pasti adik-adik di rumah lebih bersuka cita. Oleh karena itu, mari Kak Randi ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi teman-teman. Sukacita pagi ini memenuhi hatiku. Ale 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 haleluya. Ale 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 haleluya. Ale 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 haleluya. Haleluya. Sekali lagi ya, selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi teman-teman. Sukacita pagi ini memenuhi hatiku. Katakan haleluya. Ale 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 haleluya. Ale 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 haleluya. Ale 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 haleluya. 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 Ya
masih tetap berdiri, bersama-sama kita akan menyanyikan pujian Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah, sekarang kita akan pakai gerakan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Balik kiri. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, Jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Iya, kita setiap hari berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Adik-adik sekalian masih tetap berdiri, bersama-sama kita akan mengakui pengakuan iman anak. Pengakuan iman anak. Aku percaya Allah Bapa berkuasa atas langit dan bumi. Aku percaya Yesus Kristus anak Allah juru selamatku. Aku percaya Roh Kudus penolongku. Aku percaya Alkitab adalah firman Allah. Bersama-sama kita akan naikkan pujian hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Adik-adik silakan duduk. Nah, kita akan berdoa syafaat. Nanti doa syafaat ini Karandi yang akan pimpin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pemeliharaan Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan bahwa kami akan masuk semester yang baru. Kiranya Tuhan yang pimpin sekolah kami, walaupun kami sekolah di rumah, tapi kami bisa belajar dengan baik. Kami bersyukur ya Tuhan untuk papa mama, untuk oma opa kami yang masih ada bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur ya Tuhan buat guru-guru sekolah minggu yang terus mengajar kami di sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan kiranya yang memulihkan keadaan mereka sehingga mereka boleh sehat kembali. Ini doa kami Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, saatnya saat ini kita akan memberikan persembahan buat Tuhan Yesus. Kita tetap memberikan persembahan syukur kita buat Tuhan Yesus, walaupun dalam masa sulit, tapi Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Kita tetap dipelihara, kita tetap kuat, kita tetap sehat, papa mama tetap diberikan kekuatan dan kesehatan di dalam pekerjaan. Nah,
setelah kita isi persembahan dalam amplop, titip sama papa mama untuk berikan atau bawa di kantor gereja setiap jam kerja. Nah, bersama-sama kita naikkan pujian. Beri syukur, berilah syukur kepadanya. Bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Kasihnya Yesus jadi Kasihnya Yesus jadi milikmu. Kita akan membawa doa persembahan kita yang akan dipimpin oleh adik Matthew. Teman-teman, mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih kami masih bisa memberikan persembahan ini. Tuhan Yesus, berkati persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Tapi sebelum itu kita angkat satu pujian yang berkata, firman Tuhan ada di hati kita. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Nah adik-adik, sekarang kita mau dengar cerita dari firman Tuhan. Sebelum kita dengar cerita firman Tuhan, kita mau berdoa yang akan dipimpin oleh Nikanor. Silahkan Nika. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus juga tolong kakak yang akan menceritakan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang Kak Noya mau tanya. Adik-adik, siapa yang pernah mengalami sakit sampai harus beristirahat dalam waktu yang lama? Apakah ada? Men, saya pernah dioperasi ususku. Saya pernah sakit campak. Saya pernah sakit demam. Ya, Kak Noya juga pernah sakit. Nah kalau kita sakit, kita butuh istirahat, minum obat. Tidak boleh banyak melakukan kegiatan. Nah hari ini kita mau dengar cerita firman Tuhan tentang seorang yang sakit. Dari Lukas 17 ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Hari ini kita akan belajar dari orang yang sakit kusta. Ada 10 orang sakit yang menderita sakit kusta. Suatu hari Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan menuju ke Yerusalem.
mereka melewati perbatasan Samaria dan Galilea. Waktu mereka memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta dari jauh berteriak kepada Yesus, "Yesus, kasihanilah kami." Tuhan Yesus melihat mereka memakai pakaian yang robek dan mereka tinggal di luar desa. Mereka melihat banyak sekali balutan di kaki, tangan, dan tubuh mereka. Tuhan tahu kalau mereka itu adalah orang yang sakit kusta. Tuhan sangat sedih melihat orang yang sakit kusta itu. Dia tahu kalau mereka sangat menginginkan untuk sembuh. Dulu pernah ada peraturan yang dibuat oleh Musa tentang orang sakit kusta. Jika ada orang yang sakit kusta, maka orang itu harus menunjukkan dirinya kepada imam. Imam itu harus melihat dari dekat luka-lukanya dan kemudian dia akan menyuruh orang kusta itu untuk pergi. Kemudian orang kusta itu akan datang kembali kepada imam itu untuk diperiksa lagi keadaannya. Jika lukanya sudah sembuh, maka imam itu akan mengatakan bahwa dia tidak bersih. Dan orang sakit kusta itu harus keluar dari desa. Tidak boleh dekat dengan keluarganya sampai dia sembuh. Nah, diceritakan di cerita ini dari 10 orang sakit kusta, 9 adalah orang Yahudi dan 1 orang Samaria. Mereka mendengar tentang Tuhan Yesus. Mereka sangat memohon kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan mereka. Dan Tuhan Yesus berkata agar mereka menunjukkan diri mereka kepada imam. Awalnya mereka sedih, tapi kemudian mereka mengerti kenapa Yesus menyuruh mereka datang kepada imam. Jika imam mengatakan mereka bersih, maka orang-orang di desa akan bisa menerima mereka kembali dan mereka bisa bertemu keluarga mereka masing-masing. "Yuk, kita pergi menemui imam," kata salah seorang dari orang kusta itu. Mereka pun berlari dengan penuh sukacita menemui imam. Dalam perjalanan mereka semua sembuh. Seorang Samaria sangat ingin bertemu dengan imam, tapi dia berhenti. Dia melihat ke belakang dan berlari menemui Tuhan Yesus. Dia bersyukur dan berterima kasih sambil bersujud kepada Tuhan Yesus karena sudah disembuhkan. "Terima kasih Tuhan, terima kasih sudah menyembuhkan saya." Yesus dan murid-muridnya melihat dan bersuka cita melihat dia sudah sembuh. Namun Yesus bertanya, "Kemanakah temanmu yang 9 yang sudah sembuh tadi?" Yesus berkata kepada orang Samaria itu, "Bangun dan berdirilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Hati orang Samaria itu pun penuh dengan sukacita. Dan dia pun pulang sambil memuji-muji Tuhan dan bersukaria karena Tuhan sudah menyembuhkan dia. Nah, adik-adik, tadi sudah kita lihat video tadi. Orang Samaria yang sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus itu datang kepada Tuhan dan dia bersyukur kepada Tuhan. Dia sebelum menjalani hidupnya yang baru, yang sudah sembuh, dia datang bersyukur kepada Tuhan. Demikian juga dengan kita. Kita sekarang mau masuk new normal. Apa itu new normal ya? New normal itu adalah suatu kebiasaan yang baru yang kita harus lakukan sekarang. Contohnya, sekarang kita tidak boleh lagi tidak pakai masker. Harus pakai masker kalau keluar. Kemudian kita juga harus sering cuci tangan. Kemudian banyak hal lagi kebiasaan baru yang harus kita lakukan karena pandemi ini. Tapi kalau kita bisa masuk dalam keadaan yang baru, new normal, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah jaga,
sudah melindungi kita sampai dengan hari ini. Yuk adik-adik, kita mau belajar bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada hari ini. Tuhan ajarkan kami untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Kalau kami mau masuk dalam new normal, suatu kebiasaan yang baru yang kami harus jalani, yang papa dan mama, opa dan oma, semua anggota keluarga kami harus jalani. Tuhan, sampai dengan hari ini kami bersyukur kalau kami masih Tuhan berikan kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Ajar kami terus Tuhan untuk bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita akan kasih pertanyaan kepada adik-adik di rumah. Iya. Pertanyaan pertama, sakit apakah 10 orang tadi yang ingin disembuhkan Tuhan Yesus? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kak, tuh di sana tuh ada yang itu sudah ya? jawab. Oh iya. Sana angkat Yang itu ya? tangan. Iya. Wah, Saya Kak, sakit kusta. benar sekali. Hebat. Yeay, tepuk tangan dulu Kak. Yeay. Oke, pertanyaan yang kedua. Dengar ya, kalau Kak Randi atau Kak Noya bisa jawab. Tapi siapa tahu juga ada adik-adik di rumah yang bisa jawab. Pertanyaannya, apa yang dilakukan orang Samaria itu setelah dia disembuhkan oleh Tuhan? Apa ya yang Apa dilakukan? ya? Apa yang dilakukan orang Samaria? Kak, kayaknya sana ada yang angkat tangan Kak Noya. Coba Oh, Kak yang Noya sana lihat ya? di belakang. Oh iya. Ada? Iya, Gue bisa jawab. Apa jawabannya? Saya Kak. Dia pergi dan bersyukur kepada Tuhan. Oh, betul. Ya, betul sekali. Iya, adik-adik semuanya hebat. Ya, hebat. Ternyata semuanya bisa mendengarkan cerita dari Kanoya dengan baik ya. Tepuk tangan dulu semuanya. Tepuk tangan. Yeay. Nah, sekarang tiba waktunya kita ayat hafalan. Ayat hafalan kita untuk minggu ini Mazmur 118 ayat 1. Isinya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Wah, gampang kan? Kita ulang sekali lagi ya adik-adik ya. Yuk adik-adik di rumah juga mengikuti Kak Dewi dan juga Kak Randi gerakannya ya. Kita ulang lagi Mazmur 118 ayat 1. 1, 2, 3. Mazmur 118 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Wah, adik-adik di rumah hebat, sudah bisa. Nah, kita mau lihat ada teman-teman kita yang sudah bisa menghafalkan ayat hafalannya. Yuk kita lihat. Mazmur 118 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Mazmur 118 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Mazmur 118 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Wah, hebat ya Kak. Mereka sudah bisa menghafalkan ayat hafalan. Ya oke adik-adik, hari ini sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu kita, kakak mau bertanya apakah dalam minggu ini ada yang berulang tahun?
Oke, kalau ada yang berulang tahun, silakan maju di depan TV, depan laptop kah, atau depan HP. Kita mau berdoa bersama-sama. Ayo maju. Happy birthday, happy Wah, Kak Noya bawa kue ulang tahun. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun Selamat adik-adikku. ulang tahun adik-adik. Adik-adik, saat ini kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pagi hari ini. Tapi sebelumnya mari kita angkat satu pujian. Bapa, terima kasih. Terima kasih, Bapa, terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Kita akan berdoa, adik-adik di rumah, semuanya sikap berdoa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah memuji Tuhan, kami sudah dengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan ajar kami untuk bersyukur kepada Tuhan. Kalau kami bisa ada sampai pada hari ini, kami masih bisa sehat, itu karena Tuhan. Dan kami pun akan memasuki suatu keadaan yang baru, new normal yang baru. Tuhan, itu pun karena anugerah Tuhan. Dan kami mau bersyukur kepada Tuhan. Tuhan terus tolong kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan untuk teman-teman kami yang berulang tahun. Tuhan Yesus berkati mereka, berikan mereka iman yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati masa depan mereka, jadikan mereka anak-anak yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita pada hari ini telah selesai. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta